Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah manajemen investasi syariah ya sudah di pertemuan yang ke-13 ya. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini saya hanya bisa memberikan melalui video pembelajaran ya di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 ini ya. Pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas itu adalah manajemen portofolio dan risiko investasi syariah. Ya. Nanti saya akan hanya sekedar memberikan pengantar dari beberapa materi-materi yang sudah saya kirimkan ke grup WhatsApp ya. Jadi ke WA grup sudah saya kirimkan 4 modul materi baru ya, yang itu terkait dengan manajemen portofolio dan risiko investasi syariah ya. Ya, tapi sebelumnya saya perlu menerangkan bahwa sebenarnya tentang portofolio dan risiko investasi itu sudah sejak awal ya diberikan, jadi diberikan melalui buku IDX Handbook ya. Saya akan coba deskripsikan ya. Ya, jadi saya pernah mengirimkan pula modul ini ya, buku 3 pasar modal. Di sini semua operasional dari pasar modal dengan berbagai lika-liku dan seluk-beluknya itu diutarakan di buku ini ya. Jadi apa saja operasional di pasar modal ya, diutarakan, termasuk rumus-rumusnya ya, bagaimana mendapatkan rasio return on asset, return on equity, kemudian menghitung pendapatan dan seterusnya, termasuk juga eh, tentang teori portofolio, di mana dalam diversifikasi investasi yang kita jalani, kita perlu mengatur portofolio agar optimal, sehingga investasi kita optimal. Nah, ini ada di halaman ini ya, tentang teori portofolio. Jadi di bagian pendahuluan ini di halaman 76 ya. Ini teori portofolio. Jadi sudah sejak awal di modul sudah saya berikan. Nah, kemudian saya melengkapi tentu dengan manajemen investasi syariah ya, bagaimana kita mengelola investasi syariah ya. Di dalam modul kompetensi ini itu diutarakan tentang pasar modal syariah secara keseluruhan ya, dan bagaimana kita mengelolanya dari mulai eh, dasar hukumnya ya, ini ya. Jadi ada produk pasar modal syariah ya, apa saja produknya, bagaimana penerbitannya ya, kemudian apa itu manajemen investasi syariah ya, kemudian apa itu ahli syariah pasar modal, kemudian ini bagian hukumnya, ya, hakikat fikih muamalah. Jadi dasar-dasar hukum dari berbagai akad-akad di dalam pasar modal syariah. Ya. Jadi sudah diutarakan di modul kompetensi pengelolaan investasi syariah. Ya. Jadi sudah pula saya berikan modul ini. Nah kemudian saya juga sudah mengirimkan modul training of trainer pasar modal syariah. Ya. Nah kalau di sini lebih bersifat praktisnya ya dari teori tadi, dari modul kompetensi ini. Ini praktisnya, jadi sudah diringkas-ringkas ya di dalam slide-slide dari PowerPoint ya, tapi ini dalam bentuk PDF ya. Nah, di sini termasuk di dalamnya ada berbagai investasi yang bisa kita pilih ya, ya termasuk return-nya ya, termasuk juga yang perlu diwaspadai ya, investasi yang perlu diwaspadai. Nah, ini return-nya ya. Jadi ada produk perbankan, ada produk pasar modal. Di mana memang kalau perbankan return-nya lebih kecil,
tapi dia relatif lebih aman, ya. Sedangkan pasar modal return-nya lebih besar, ya, tapi dia relatif eh, ada risikonya, lebih berisiko dibanding produk perbankan. Jadi kalau Anda memang berminat untuk mendapatkan return yang lebih besar, maka silakan berinvestasi di pasar modal, ya. Tapi kalau memang tidak kuat dengan risikonya, ya kita berinvestasi di perbankan saja, ya. Ya walaupun di sini juga ada return yang eh, paling besarnya adalah tentang deposito, ya, di produk perbankan deposito. Nah di dalamnya juga diutarakan sisi praktis, ya, lebih pragmatis dari tadi modul kompetensi tadi, ya, tentang pasar modal syariah. Nah kemudian saya juga sudah melengkapi Anda dengan IDX Handbook, ya. Nah di IDX Handbook ini itu diterangkan tentang berbagai indeks saham, ya. Jadi kita perlu mengenal pula beberapa indeks saham, ya, supaya kita bisa mengamati bagaimana fluktuasi dari bursa efek melalui bagaimana fluktuasi indeks sahamnya, ya. Ada berbagai indeks saham di dalamnya, ada indeks harga saham gabungan, ada indeks saham LQ45 atau Liquid 45, ya. Ada indeks saham syariah Indonesia, ya. Ada indeks saham Jakarta Islamic Index, ya. Ini berbagai indeks saham yang di dalamnya bercampur, ya, antara indeks saham yang umum dengan indeks saham yang syariah, ya. Kemudian, nah untuk yang pertemuan hari ini, saya mengirimkan Anda juga dengan 4 materi baru, ya. Yang pertama ini tentang sistem online trading syariah. Nah ini jika Anda memang ingin uh, berinvestasi secara online, ya, jadi bisa, ya, investasi di bursa efek secara online, ya, khususnya tentu kita mengarah ke investasi saham syariah, ya. Nah ini berbagai operasional kemudian praktisnya diutarakan, ya, di modul ini. Jadi kalau Anda berminat silakan pelajari, ya, bahkan kemudian kalau ingin lebih lanjut menjadi investor juga silakan, ya. Jadi di modul ini diutarakan tentang bagaimana kita berinvestasi syariah secara online, ya. Nah kemudian juga di luar ini semua saya juga melengkapi Anda dengan bagaimana kita bisa menghitung secara kuantitatif, ya, dan membandingkan. Nanti juga akan ada, ya, di terakhir nanti, ya, membandingkan, ya, antara saham syariah dengan saham non syariah. Makanya kemarin saya terangkan Anda pula secara statistik, ya, bagaimana kita bisa membedakan kualitas, ya, antara saham syariah, jadi ada indeks saham syariah dengan indeks saham yang umum, ya. Nah itu melalui cara statistik, ya, dengan metode regresi linear, ya. Ada regresi linear sederhana di mana satu variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat, dan ada regresi linear berganda, yaitu variabel bebasnya lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel terikat, ya. Diterangkan pula bagaimana kita menganalisis persamaan regresinya, menganalisis koefisien korelasinya, menganalisis koefisien determinasinya, sampai menganalisis uji hipotesisnya, ya, uji T dan uji F, ya. Itu juga sudah saya lengkapi dengan modul A, kemudian juga ada textbook statistikanya, ya. Lalu ada juga contoh laporan penelitian regresi linear sederhana. Itu semua menjadi bahan Bapak Ibu semua untuk bisa memahami perbandingan, ya, antara suatu variabel dengan variabel lain, ya. Nah kembali ke sini, ya, jadi ini untuk kita memahami investasi syariah secara online, ya. Nah tentu ada risikonya, ya, ada risiko dalam kita berinvestasi. Nah di modul ini diterangkan tentang berbagai risiko, ya, di lembaga keuangan apapun, ya. Jadi ada perbankan,
ada bursa efek, ya, ada risiko di sukuk, ya, ada risiko apa sukuk ataupun obligasi, ya. Jadi ada macam-macam risikonya. Nanti silakan dibaca tentang berbagai risiko yang ada di lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian setelah kita memahami risiko, ya, nah kita juga mungkin ingin tahu bagaimana dalam risiko itu kita bisa mengatur portofolio, ya. Di sini diutarakan studi literatur, ya, tentang bagaimana pengaturan portofolio dalam berinvestasi secara yang ada risikonya, begitu ya, dalam berinvestasi yang ada risikonya. Nah, ini dibandingkan, ya, beberapa literatur. Nah, ini ada 6 jurnal, ya, dibandingkan. Nanti silakan dibaca, ya, bagaimana mengelola portofolio dalam investasi yang berisiko, ya. Nah, terakhir itu di jurnal yang terakhir, ya, ini ada bagaimana kita mengelola juga, ya, portofolio di investasi yang berisiko, lalu dibandingkan di sini antara yang umum, ya, atau yang konvensional dengan yang syariah. Di sini ada perbandingannya. Nah, di sini ini sudah seperti yang pernah kita pelajari, ya. Di artikel ini dia menggunakan perbandingan dengan metode ordinary least square, ya, atau regresi linier, ya. Nah, jadi dia ada variabel bebasnya, ada variabel terikatnya, ini nilai koefisiennya, ya, ini koefisien dari variabel bebas pertama, koefisien dari variabel bebas kedua, dan koefisien dari variabel bebas ketiga. Dan ini hasil dari uji T-nya. Nah, kalau ini dia menggunakan aplikasi Evius, ya. Dia menggunakan aplikasi Evius. Sedangkan kalau kita, menurut saya ini kita lebih mendalam karena kita bisa menghitung secara manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kita hitung manual tuh, ya, sampai dapat hasil angka-angka ini. Sedangkan kalau ini sudah menggunakan aplikasi. Tapi nanti Bapak Ibu kalau ingin mengetahui juga perbandingan antara perhitungan manual kita dengan aplikasi juga bisa. Ya, nanti mungkin pekan-pekan depannya akan saya berikan, ya, contoh perbandingan bagaimana perhitungan manual kita itu bersesuaian dengan aplikasi, ya, bisa dengan SPSS, bisa dengan Evius, ya, itu bersesuaian, nilainya sama, ya. Ya, demikian pengantar dari saya, ya, untuk perkuliahan pada hari ini, ya, tentang manajemen portofolio, ya, dan risiko dari investasi syariah, ya. Silakan bahan-bahan yang sudah saya berikan ini dibaca oleh Bapak Ibu, menjadi wawasan bagi Bapak Ibu, ya, dan juga agar memahami, ya, bagaimana bahwa dalam kita berinvestasi kita perlu mengatur portofolio yang optimal sambil kita memahami bagaimana risiko-risikonya, ya, sehingga dengan kita memahami risiko itu portofolio kita bisa optimal. Demikian pengantar video pembelajaran untuk materi hari ini. Lebih lanjut, silakan dari yang sudah saya terangkan ini bisa dipelajari lagi, ya, dari awal, ya, sampai dengan 4 materi yang saya berikan di hari ini, ya. Kita perbanyak diskusi nanti kalau misalnya Anda ingin diskusi, ya, boleh lewat WA group, ya. Boleh nanti saat kita berkuliah secara online maupun offline, ya. Itu saya senang sekali, ya. Dengan demikian kita sama-sama bisa mendapatkan wawasan yang luas, ya, tentang manajemen investasi syariah. Demikian untuk pengantar video pembelajaran pada hari ini. Silakan Bapak Ibu pelajari dengan baik. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.